Sebelum memulai PA kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Tuhan. Di dalam masa muda kami masih punya kesempatan untuk terus mengenal Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersatu lagi dalam PA. Kiranya Tuhan menyertai kami, mengizinkan kami mengetahui firman-Mu yang akan sebentar lagi kami bahas. Mari Tuhan lindungi hati kami. Lindungi pikiran kami, sekiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman, bukan saja menjadi pendengar firman. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami akan mulai firman Tuhan ini. Amin. Shalom teman-teman Permata IJP Kameringan. Bahan renungan sisa Manbanta Krina, Manbandu Krina Permata GBKP, sebetulnya ibuat ibas kejadian 19 ayat 1 ayat 29. Tapi kami merasa ini ayat yang sangat panjang dan aku juga percaya ayat ini sudah biasa sekali kita bawa dan sering sekali kita bahas. Tapi saya persingkat saja, saya ambil dari kejadian 19 ayat 24 sampai 26 saja. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota itu dan lembah Jordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Shalom Permata, salam sehat dari GBKP Runggun Biak Nampe. Saya Vikaris Joni Pranatu Purba. Saya ini masih vikaris, saya juga masih permata, dan saya sebenarnya kalau tidak corona mungkin di tahun ini akan ditabiskan jadi pendeta GBKP, tapi imbas dari corona mungkin ini tidak akan terlaksana. Tapi nggak apa-apa, sukacita dalam Tuhan tetap ada. Amin ya. Teman-teman permata, hari ini kita mau sedikit sharing tentang firman Tuhan yang sampai kepada kita melalui Permata Pusat yang memberikan tema kepada kita, yaitu Kau Begitu Sempurna. Dalam kaitan ini kita akan membahas tentang LGBT dan dikaitkan dengan konfesi kita mengenai ciptaan. Ini yang akan kita bahas hari ini. Shalom Permata, bagaimana kabar semua? Kamu semua sehat-sehat di sana ya, puji Tuhan. Saya berdoa dimanapun kamu berada sekarang, kamu sehat-sehat dan kamu bisa setia mendengarkan firman Tuhan bersama kami. Terima kasih. Tema yang sampai kepada kamu semua, kita semua selaku anak permata hari ini, yaitu Kau Begitu Sempurna, dikaitkan dengan ciptaan. Dan hari ini kita fokus belajar tentang LGBT, yaitu L yaitu adalah lesbian, B itu adalah biseksual, G itu adalah gay, dan T itu adalah transgender. Teman-teman permata, mungkin tema ini bagi kita menggelikan ya, atau mungkin tema ini tidak enak untuk kita bicarakan kayak gitu. Artinya apa? Apaan sih gitu ya. Teman-teman permata nampaknya sangat ada beberapa permata yang nampaknya nggak enak ini tema dibicarakan. Karena apa? Itu kan mengenai orientasi seksual. Tapi hari ini teman-teman permata, mau tidak mau, bahwa harus kita akui persoalan LGBT ini sudah banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan ini adalah sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Kita akan belajar dari satu cerita yang menarik di dalam Alkitab, yaitu tentang Kejadian 19 ayat 1 sampai 29 yang begitu panjang, bisa kamu baca nanti sebelumnya. Teman-temanku semua, ini adalah kasus satu bangsa yang sangat tidak baik di mata Tuhan, dan dia adalah bisa dikatakan awal adalah kampung yang penuh dengan maksiat, penuh dengan kejoliman, penuh dengan kekotoran yang sampai Allah kita yang besar itu muak melihat kampung itu, karena tidak banyak lagi orang yang tidak mempraktekkan hal-hal yang bersifat keji, yaitu adalah Sodom dan Gomora. Teman-temanku semua, Sodom dan Gomora ini adalah kota yang penuh dengan hawa nafsu keinginan daging. Bahkan mereka mempraktekkan adalah tindakan-tindakan amoral. Jadi mereka mempraktikkan
kedursilaan atau mempraktekkan penyimpangan-penyimpangan seksual yang tidak mestinya. Itu mereka mempraktekkan perempuan bersama perempuan bercumbu, yang sering kita sebut dengan lesbian, atau mereka mempraktekkan sodomi yang ini terus terang ini membuat murka Allah datang kepada Sodom dan Gomora. Teman-temanku, terlihat di sini bahwa sesuatu yang buruk di kota Sodom dan Gomora itu tidak pernah luput dari pemandangan Tuhan. Artinya apapun yang terjadi di Sodom dan Gomora itu Tuhan melihat. Penjelasan bahwa lagu sekolah minggu itu, mata Tuhan melihat apapun yang kita perbuat di dunia ini jelas sekali. Tidak ada yang tersembunyi di muka Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini jelas. Bahwa apapun yang kamu lakukan, makanya PA pun kami ini pasti Tuhan lihat. Dan ketika kita melakukan yang jahat juga Tuhan lihat. Kita tidak bisa bersembunyi di depan Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah yang menciptakan kita. Teman-temanku permata, masalah LGBT inilah persoalan besar bagi negara-negara sekarang. Persoalan yang seakan-akan tidak ada obatnya. Karena selalu berbenturan dengan hak asasi manusia. Banyak negara-negara yang sudah mentolerir ini. Bahkan meresmikan ini. Dan menempatkan mereka menjadi seorang yang sangat penting. Sehingga apa? Virus ini kalian bilang, virus LGBT itu begitu banyak berkembang di lingkungan masyarakat sekarang. Dan banyak sekarang masyarakat yang tidak lagi peduli acuh tak acuh terhadap kasus ini. Teman-temanku yang aku kasihi, belakangan ini kita belajar dari seorang kasus Reinhard Sinaga yang menjadi viral sekali di dunia, yaitu predator seks dari dia predator seks dari Indonesia yang memperkosa banyak sekali lelaki. Ini memunculkan kemarahan yang luar biasa bagi dunia pada saat itu dan mencoreng nama Indonesia. Reinhard Sinaga membuktikan bahwa Reinhard Sinaga itu sebenarnya menurut cerita atau latar belakang dia adalah seorang Kristen. Kalau menurut keluarga dia adalah anak yang soleh beribadah. Itu seorang Reinhard. Tapi dia adalah orang yang memiliki kecenderungan seks yang menyimpang. Ini sangat tragis menurut saya. Belakangan ini juga berkembang di media sosial teman-temanku semua, yaitu seorang Lucinta Luna, seorang transgender di Indonesia yang begitu hits, begitu banyak yang senang dengan Lucinta Luna, begitu banyak orang yang mengidolakan Lucinta Luna, di samping begitu banyak orang yang membenci Lucinta Luna, sehingga apa? Lucinta Luna itu seakan bangga dengan apa yang dia lakukan, bangga dengan apa yang dia miliki, bahwa benar-benar dia seorang transgender, tapi dia seakan-akan menikmati apa yang terjadi dalam dirinya. Begitu juga berkembang berita di Thailand bahwa apa? Bahwa di Thailand itu transgender itu sangat sekarang dimaklumi dan dianggap suatu hal yang biasa. Bahkan di Thailand itu sudah banyak gender hampir 18 gender diakui di Thailand. Jadi dunia sedang mempertontonkan itu kepada kita semua. Sadar tidak sadar dunia sedang mempertontonkan sesuatu yang buruk itu, mengeksploitasi sesuatu yang buruk itu supaya seakan-akan biasa. Kayak gitu. Seakan-akan LGBT ini biasa aja. Nanti muncul generasi selanjutnya bahwa ini dianggap sudah biasa. Gitu. Tapi apa yang terjadi hari ini Tuhan mau tegaskan sama kamu semua, siapapun kamu, bahwa ini adalah tindakan yang tidak benar menurut agama Kristen. Kita tidak berbicara tentang hak asasi manusia sekarang, hak orang untuk hidup, hak orang untuk mencintai. Tetapi ini kita berbicara tentang firman Tuhan, ciptaan, bahwa jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia itu, lelaki dan perempuan, untuk saling mencintai, untuk membangun rumah tangga kelak, dan mereka, laki-laki dan perempuan itu yang akan menjadi satu rumah tangga yang kuat. Tuhan mengatakan bahwa penciptaan manusia itu adalah penciptaan tertinggi, yang paling yang sempurna dan yang paling serupa dengan muka Allah. Jadi teman-teman, siapa yang mempraktekkan LGBT adalah mencoreng citra Allah. Karena apapun yang kamu lakukan adalah bukti gambaran Allah yang kita sembah. Nah, kalau kita mempraktekkan LGBT, kita mendefinisikan bahwa citra Tuhan kita itu juga adalah citra kita. Jadi jangan sampai teman-teman apa yang kamu lakukan itu menggambarkan Tuhan yang kamu sembah. Jangan-jangan kamu lakukan penyimpangan, kamu merasa bahwa Tuhan itu sangat tolerin terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, ada 2 hari ini
Yang pertama dulu harus kita sepakati, Permata GBKP, please deh, jangan sampai terlibat di dalam LGBT. Apapun itu. Dan yang kedua, jangan mentolerir LGBT di lingkungan dulu. Aku percaya nih, kalau di GBKP Tengku Umar itu sudah dekat dengan Kota Medan, itu udah banyak kami yang melihat itu. Ya, udah atau ada teman lu yang terlibat itu. Kamu rasa biasa aja gitu. Kalau bisa tegur mereka. Tetapi menegur ini tidak mudah, tidak mudah. Kalau kami sering pelayanan di Rutan Tanjung Kusta ya. Aku hampir 4 tahun pelayan di Rutan Tanjung Kusta. Saya melihat pengguna narkoba itu banyak, tetapi secandu-candunya orang menggunakan narkoba itu bisa sembuh. Saya juga bisa melayani beberapa teman-teman yang kecanduan narkoba, itu bisa kok sembuh, nggak terlalu sulit kayak gitu selagi ada komen. Tetapi persoalan LGBT ini berbeda. Kenapa? LGBT ini bagaikan sebuah virus yang belum tahu kita sebenarnya dari mana kayak gitu ya. Dari mana? Apakah ini dari faktor genetiknya atau faktor hormonnya, faktor bawaannya? Penyebarannya juga begitu gimana ya? Begitu halus kayak narkoba, nggak taunya nampaknya dia itu cantik, ternyata apa? Lesbian. Ini nampak lagi nampaknya dia apa namanya? Ganteng, gagah, kekar, tapi nyatanya dia gay. Nampaknya dia biasa aja, rajin ke gereja, tetapi ternyata dia itu biseksual. Kayak gitu. Jadi teman-temanku Permata semua, hari ini tidak panjang saya akan memberitakan firman Tuhan sama kamu semua. Yang paling penting adalah kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan itu adalah orang yang paling setia menunggu pertobatan kita. Kita itu berharga di mata Tuhan. Kenapa? Tuhan pernah jelaskan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu menjadi anak-anakku yang kukasihi. Jadi aku percaya sekali hari ini Tuhan mau pulihkan setiap hubungan yang rusak bersama Tuhan. Tuhan mau yakinkan semua Permata bahwa kamu semuanya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Amin ya Permata. Jadi Permata yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi ngambil tekad bahwa kita ini adalah alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Kayak gitu. Persoalan ini harus kita persoalan LGBT ini harus kita tolak secara iman kita, bahwa itu melanggar iman kita dan tidak boleh kita praktekkan penyimpangan seksual apapun. Dan harapan kami adalah kesempurnaan kita, kau begitu sempurna kata Tuhan, harus kita buktikan dari tindakan-tindakan kita selaku seorang orang muda. Permata, jaga tindakan kita. Jaga apa yang kita lakukan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu, yang paling menarik adalah murka Tuhan datang kepada kita. Apapun yang kita lakukan bisa mendatangkan murka kepada satu, keluarga kita. Yang kedua, kampung di mana kita tinggal. Yang ketiga, bahkan bisa menghancurkan kampung kita. Jangan sampai bahwa kasus LGBT ini juga menjadi alat iblis untuk menghancurkan generasi muda kita, Permata. Itu jangan sampai, Permata. Karena Tuhan benar-benar, aku percaya Dia bekerja sangat keras kepada kita semua untuk melindungi kita, untuk mengepkep kita, untuk selalu setia bersama kita, melindungi setiap langkah kita supaya kita tidak bisa terjerat dalam kasus-kasus yang demikian. Teman-temanku yang Permata, Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Kenapa? Pengakuan-pengakuan di dalam Alkitab Dia katakan kepada kita, yaitu akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah carang-carangku. Inilah pengakuan yang romantis banget dari Tuhan. Kami rasa kenapa? Pengakuan itu penting, teman-teman. Kenapa? Kalau ada orang yang tidak diakui, kalau Permata tidak diakui bahwa misalnya nih
Aku ini pacaran dulu, tetapi aku tidak mengakui kamu sebagai pacarku. Menurut kami itu sesuatu yang sangat tidak baik untuk Permata kayak gitu, nggak enak banget kayak gitu. Tetapi ini pengakuan resmi atau pengakuan yang menarik dari Tuhan. Aku ini pokok anggur yang benar dan kamu itu adalah carang-carangku. Permata, kamu tidak bisa hidup tanpa aku. Kamu tidak bisa berjalan tanpa aku. Kamu tidak bisa berbuah tanpa aku. Mari bersama kita tumbuhlah di dalam aku, supaya apa? Buahmu nanti bisa manis. Tetapi enggak, kalau kamu tidak mau dekat dengan aku, Tuhan katakan kamu akan dipotongkan, kamu akan dicampakkan, kamu akan dibakar, dan kamu tidak akan pernah bisa berkembang. Permata yang dikasihi Tuhan, hari ini harus kamu katakan dulu dalam hati, Deo, saya berharga di mata Tuhan. Dan apa? Orang yang berharga akan tetap berharga kemanapun dia berada. Orang berharga itu memiliki kepercayaan yang tidak seperti bunglonnya. Kebanyakan Permata sekarang berharga ketika PA. Kenapa? Begitu seakan-akan kalau di PA itu dia membenci kejahatan. Tetapi ketika di luar dia bersama dengan kejahatan itu. Ada sebuah ungkapan yang menarik kami rasa. Engkau membenci iblis di dalam keramaian, tetapi engkau bersama-sama dengan iblis di dalam kesepian. Kita membenci segala sesuatu yang jahat kalau kita bersama di PA, kalau kita bersama di gereja, kalau kita bersama di kegiatan-kegiatan gereja. Tetapi di dalam kesunyian kita sudah mempraktekkan, kita sudah bersahabat mesra dengan iblis. Di dalam kesendirian kita melakukan hubungan seks mungkin bersama pacar kita. Di dalam kesunyian kita melakukan tindakan-tindakan amoral yang lainnya. Jangan pernah sembunyi di dalam Tuhan kita. Dia melihat kita, murkanya bisa datang kepada kita. Tapi lebih dari murka itu ada satu kasih sayang, seperti Bapa sayang anaknya. Tidak mungkin Tuhan memberikan cambukan kepada anaknya kalau kita meminta roti. Tetapi jangan pernah toleran terhadap, Tuhan tidak pernah toleran terhadap dosa. Karena dia punya dua sifat, yaitu kesetiaan dan keadilannya itu harus berjalan beriringan. Makanya rekan-rekanku Permata hari ini, singkatnya aku mau jelasin sama kamu. Marilah, kita tidak butuh lagi banyak teori, tetapi mari buktikan bahwa kamu adalah Permata yang berharga di mata Tuhan. Kamu itu adalah berbeda. Sekali lagi, apapun yang kamu lakukan adalah gambaran Tuhan yang kamu sembah. Kalau kamu memang spesial kata Tuhan, tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang spesial bersama dengan Tuhan. Kayak gitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Setiap orang yang tersesat dia menunggu untuk kembali. Ketika kita sudah jatuh dalam dosa, yakinlah Tuhanlah yang pertama menunggu pertobatanmu. Jadi mulai hari ini, siapapun mungkin ada orang yang sudah terlibat dalam LGBT atau melihat yang pernah membiarkan LGBT. Mari kita berdoa sama Tuhan. Kita buat bahwa Permata itu benar-benar sebuah rudang gereja yang luar biasa. Selamat bergumul Permata, salam sehat, kamu berharga di mata Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Kami bangga. Tuhan selalu ingatkan bahwa kami ini adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Mari Tuhan ajari kami untuk melakukan firman-Mu ini. Kami peka dengan lingkungan kami dan kami tidak jatuh ke dalam dosa seksual, dosa zina yang luar biasa. Kami percaya Allah kami hebat, bisa melindungi, menyertai kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.